Baik, teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya selanjutnya. Nah, di sini saya coba untuk melihatkan ke teman-teman semua ya. Di sini saya sudah mempunyai sebuah kode program ya menggunakan framework Arduino IDE ya. Di sini saya membuat sebuah project itu untuk memantau sebuah atau mengetahui kualitas air, teman-teman ya. Jadi di sini pada outputnya itu saya ingin membuat eh, 3 parameter ya. Ya, jadi 3 parameter itu nanti digunakan sebagai pengukuran atau sebagai acuan si fuzzy model fuzzy Sakamoto ini bisa bekerja, teman-teman. Nah, maksudnya itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi seperti ini, sebentar saya lihat dulu ke nah, di sini saya ada beberapa kondisi, teman-teman ya. Jadi final final, decision-nya atau keputusan akhirnya itu berupa, layak ya, layak, sedang, dan juga buruk gitu ya teman-teman. Nah, layak, sedang, dan buruk ini maksudnya apa gitu ya. Jadi layak, sedang, dan buruk itu maksudnya adalah kualitas air. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah 3 parameter ya. Jadi ada suhu, kemudian ini teman-teman, ada inputannya itu ada suhu ini ya, temperatur. Nah, di sini saya buat beberapa fungsi, ada pH ya, kualitas pH air. Kemudian ada turbidity atau kekeruhan air seperti itu, teman-teman. Jadi 3 parameter ini ya, 3 parameter ini nanti akan, digabungkan gitu ya. Kemudian dicari nilai akhirnya untuk menentukan air ini layak atau tidak, seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita mengukur sebuah air itu ada 3 parameter. Kalau di saya ya, teman-teman, saya ingin membuat sebuah, pengukuran kualitas air itu ada 3 parameter, ada suhu ya, kemudian ada pH, kemudian ada turbidity, seperti itu. Nah, di sini saya membuat sebuah, sebenarnya sebuah library, teman-teman ya. Ya, library yaitu fuzzy untuk menampung sebuah, eee, fungsi dari fuzzy logic-nya, teman-teman. Nah, di sini adalah rumus-rumus dari logika fuzzy-nya, teman-teman. Nanti di sini saya akan jelaskan ya, panjang lebarnya. Kemudian di sini fuzzy.h. Nah, dan ini adalah untuk, kita bisa ekstern. Nah, maksudnya ekstern itu apa? Jadi kita bisa menggunakan ya, menggunakan fungsi ini, kan ini berbeda file nih kan ya, berbeda file, kode.ino, fuzzy.cpp, dan h. Nah, kenapa saya membuat sebuah library ya, contohnya library lah, kita panggil ini sebuah library. Nah, karena saya tidak ingin di kode.ini ini menumpuk semuanya kode-kodenya, teman-teman. Jadi di sini ini sudah cukup banyak ya, teman-teman. Ada sampai 485 baris kode ya. Nah, di sini kalau misalnya kita tambahkan dengan fuzzy.cpp-nya atau rumus untuk fuzzy-nya itu akan bertambah banyak, bisa sampai sampai 500-an atau bahkan lebih, seperti itu, teman-teman. Nah, tujuannya saya membuat library ini agar kode program itu bisa menjadi lebih rapi saja dan lebih, mudah di-maintenance, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya letakkan untuk kode atau kode rumus dari fuzzy-nya ya, khusus untuk rumusnya saja. Kemudian untuk H, ini adalah file header ya, dari file header untuk kita bisa menggunakan si rumus-rumus ini di luar file CPP ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak ada ini, tidak ada fuzzy.h itu, kita tidak bisa menggunakan di kode.ino. Nah, dengan syarat di fuzzy.h itu kita menggunakan extern. Jadi extern ini fungsinya untuk kita bisa menggunakan di luar, file dari si CPP ini. Hanya itu saja, teman-teman. Makanya dari itu saya membuat, awalan ekstern di function untuk si fuzzy.cpp. Nah, kan ini tidak ada nih kan, karena di CPP kan. Nah, di fuzzy.h itu kita harus membuat extern float. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan fuzzy.h, itu kita tidak bisa menggunakan juga di kode.ino. Nah, kemudian salah satu syarat lagi yang harus dipenuhi yaitu adalah kita
menginisialisasikan library-nya atau mensertakan atau mengincludekan atau memasukkan nama fuzzy.h, bukan fuzzy.cpp teman-teman ya. Karena pada dasarnya di file berbentuk INO ya, framework berbentuk INO gitu ya, itu harus kalau kita mengimplementasikan sebuah library gitu ya, kita harus fuzzy.h atau header teman-teman. Header-nya itu kita inisialisasikan atau implementasikan atau masukkan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya buat fuzzy.h, jadi kita harus memasukkan ya, menggunakan fuzzy.h juga. Nah, itu gunanya teman-teman ya. Jadi di sini untuk sebagai kode ini agar bisa digunakan di kode.ino seperti itu teman-teman. Kalau misalnya tidak ada fuzzy.h ya, kita tidak bisa menggunakan di kode.ino. Walaupun kita sudah include fuzzy.h. Ya kalau kalau tidak ada fuzzy.h gimana kita mau include seperti itu teman-teman ya. Baik, itu saja dulu perkenalan ya, perkenalan tentang kode programnya. Kita menggunakan DIY ya, do it yourself untuk library-nya sendiri. Nah, nanti untuk kode programnya teman-teman bisa akses di link GitHub yang sudah saya berikan di deskripsi video tersebut. Video ini maksudnya, sorry. Oke, itu saja teman-teman. Nanti kita akan bahas kode-kode program yang ada di dalam project kita. Oke, terima kasih.